pakai Zoom juga ya. Mudah-mudahan zaman yang kurang bersahabat ini akan bisa cepat berlalu. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Ini 6 piau. Betul. Ya, oke. Aduh, ini masih. Sekarang yang C, ya 6C itu berapa jumlahnya, Neng? 35, Kiai. 5. Yang D? 49, Pak. Berarti semuanya berapa? Berarti berapa, Neng, semuanya jumlahnya? 84, Kiai. 84, sekarang masih 72. Masih kurang berapa? Masih sekitar 12 yang 12. belum gabung ya. Oke, ditunggu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar qiraat sab'ah itu sudah sejak semester 2. Artinya kalian sudah lumayan mengenal ya, baik itu termasuk imam-imamnya, ya, perawi-perawinya, terus model bacaannya, sudah mengenal, di mana sebelum masuk iki itu kalian hanya dengar nama, tak kenal rupa itu apa qiraat. Ya. Bahkan banyak orang mengira di Indonesia ini bahwa qiraat sab'ah itu apa benar atau tidak dan lain sebagainya. Bahkan ada waktu qiraat sab'ah baru muncul di Indonesia itu sebetulnya begini, secara singkatnya ya. Ilmu qiraat itu sebetulnya ilmu qiraat sab'ah ya, yang biasa disebut qiraat sab'ah itu qiraatu a'immati sab'ah. Ya, bacaannya imam 7. Itu sebetulnya sudah ada sejak zaman baheula. Bahula apa baheula, nggak tahu ya. Yang dari Sunda ya. Baheula apa bahula? Neng? Baheula. Baheula. Tapi tulisannya kan heula, heula. Sampai orang yang bukan orang Sunda apa? Heula apa heula gitu nggak tahu ya. Oke. Baheula, oke. Jadi qiraat sama itu atau dengan ilmunya itu ilmu yang sudah ada sejak zaman baheula. Bahasa Arabnya qadim. Ya. Tapi datang ke Indonesia adalah sebagai semacam tamu, artinya jadi tempatnya ya, menjadi dikenal oleh orang Indonesia yang dulu-dulunya hanya kenal nama nggak kenal rupa. Mulai kenal rupa walaupun masih remang-remang itu sejak tahun 70-an. Jadi baru tahun ya sekitar 50 tahun yang lalu. Nah, Anda belum lahir. Ya.
Anda bayangannya aja belum ada ya. Jangan gambarnya aja juga belum ada kalian. Nah, ini tahun 70-an di Indonesia baru orang inilah namanya qiraat sama. Sebelumnya hanya dikenal nama juga di pesantren-pesantren. Kalau Anda kepingin tahu sejarah masuknya qiraat sama di Indonesia, ya tokoh yang paling utama sentral adalah Kiai Munawir, ya, Rapia Yogyakarta, ya, dari pesantren Rapia di Yogyakarta sana, ya, Kiai Munawir. Anda kalau mungkin belum pernah dengar, ini supaya tahu. Jadi yang tokoh utama yang membawa qiraat sam'a di Indonesia, yang mengkaji, yang punya pesantren, yang mengajarkan adalah Kiai Munawir dari pesantren Krapia Yogyakarta sana. Nah, beliau itu belajar di Mekah selama 13 tahun. Ya. Oke. Nah, saya menghafal Al-Quran di putranya Kiai Munawir tersebut. Namanya Kiai Ahmad Munawir. Nah, di pesantrennya Kiai Munawir dulu yang diteruskan oleh Kiai Arwani. Sudah pernah dengar Kiai Arwani, Neng? Iya, pernah, Pak. Ya, pernah. Itu dari pesantren Kudus. Itu muridnya Kiai Munawir Krapia. Belajar di Kiai Munawir, Kiai Arwani itu selama 14 tahun. Halo. Ya. Dan murid-muridnya Kiai Munawir itu yang menjadi Kiai, yang meneruskan Kiai Munawir ya Kiai Arwani Kudus itu. Pesantren Kudus sana. Belajarnya 14 tahun. Tapi ntar dulu, Neng. Mau ke belakang dulu, Neng, ya. Baik, Ya, Kiai. Pak. Apa? Belakang dulu. Nah.
Halo. Halo, Pak. Ya, Pak. Nah, saya masuk Ya, lagi Nyai. ya. Ya, tadi ya Bismillahirrahmanirrahim lagi bahwa yang membawa qiraat sam'ah ke Indonesia, tokoh sentral utama ya adalah Kiai Munawir dari Krapia. Betulnya angkatan beliau itu banyak ya, adalah beberapa gitu ya, di antaranya Kiai Munawir Gresik sana, ada lagi yang di Banten sini angkatan beliau di Mekah ya. Terus ada lagi dari dari Kendal ya, Kaliwungu ya. Dari sana juga ada ya, tapi yang eksis ada lagi dari Bondowoso. Kok Bondowoso itu loh, yang Jawa Tengah itu Bondowoso ya. Loh, apa? Jawa Tengah itu situ Bondo apa Bondowoso, Neng, yang ada? Bondowoso, Pak. Jawa Tengah ya? Iya, Pak. Bukan Bondowoso itu Jawa Timur. Situ Bondo Jawa Timur, Pak. Ya nggak sih? Bondo. Itu Bondo sama-sama Bondo Bondowoso, ya. Jawa Timur, Pak. Nah, gimana sih ini?
Bondowoso Istilaf, Jawa Pak, Timur. istilaf. Ya Pak, baru di searching Bondowoso itu Jawa Timur. Yang Jawa Tengah yang OO itu apa namanya? Jadi, Wonosobo, Pak. Wonosobo, wah, Pak. ya Bapak. Aduh, saya itu keliru-keliru aja itu. Wonosobo, Bondowoso, Situbondo. Ya udah, akhirnya udah tua kayak gini masih nggak tahu juga itu. Nah, jadi ada yang dari Wonosobo itu angkatan Kiai Munawir juga. Tapi yang eksis ya, yang eksis pesantrennya dan punya murid ya, itu dan muridnya bisa meneruskan ya di antaranya adalah Kiai Arwani. Bahkan sampai sekarang murid-murid Kiai Arwani makin banyak ya. Itu adalah Kiai Munawir tersebut. Nah, ini tadi saya bilangkan sebagai ilmu yang baheula tapi dia jadid sebagai tamu di negeri kita dan ini sebagai sejarah yang saya alami, pengalaman yang saya alami waktu saya menghafal Al-Quran di Kerapia, di putranya Kiai Munawir, di pesantrennya sendiri itu juga tidak hanya mengenal nama Qiraat sama, tapi Qiraat sama itu seperti apa juga nggak dikenal karena nggak ada yang ngajar. Ya, dengar-dengar juga katanya murid yang jadi dari Kiai Munawir itu adalah ya hanya Kiai Arwani itu karena selama 14 tahun Kiai Arwani itu belajar di Kiai Munawir. Nah, gitulah. Yang lainnya ya mungkin punya mereka menguasai ya. Cuma peminatnya ini karena syaratnya untuk belajar Qiraat sama itu harus hafal Al-Qur'an dulu ya. Lancar, mantap hafalannya baru diperbolehkan menghafal apa itu baru kan belajar Qiraat sama. Itu aturannya. Maka mungkin karena pertama ya sulit, terus syaratnya juga berat seperti itu, sehingga yang eksis waktu itu hanya Kiai Arwani aja. Nah, murid Kiai Arwani bahkan sampai sekarang alhamdulillah itu eksis ya, yang belajar juga banyak. Nah, akan halnya untuk masyarakat selain dari pesantren Al-Munawir Kerapia Yogyakarta dan pesantren kayaknya Mambaul Yambu dan Yambu di Kudus ya Kiai Arwani ya itu ya eksistensinya dalam Qiraat sama ini ya sangat memprihatinkan waktu itu. Nah, baru melek ibaratnya kita ibarat huruf melek huruf baru mengenal lagi Qiraat sama itu pada tahun 70-an. Halo, kalau Kiai Kerapia dulu, Kiai Munawir itu sebelum kemerdekaan Indonesia, membawa ke Indonesia, bahkan mulainya tahun 47, ya dengar-dengar ya, karena tahun itu saya sendiri kurang berminat dengan tahun-tahun ya, pokoknya waktu zaman setelah kemerdekaan itu pesantren Kerapia ya terkenal maju, yang muridnya banyak, itu khusus menghafal Al-Quran dan Qiraat Sam'ah waktu itu. Nah, Qiraat Sam'ah untuk masyarakat awam orang Indonesia, masyarakat Al-Quran Indonesia, itu baru dikenal lagi adalah tahun 70-an, seiring dengan berdirinya PT IKI dan DIIKI. Ya. PT IKI dan IKI karena pendirinya sama, yaitu Bapak almarhum Kiai Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein. Nah, itu pendiri PT IKI dan pendiri IKI. Nah, oleh karena waktu itu ya yang mengajar Qiraat Sam'ah di Indonesia ya yang sudah saya katakan tadi sebagai sebuah ilmu hanya kenal nama tidak kenal rupa, maka Kiai Ibrahim Hussein atau IKI dan PT IKI itu mengambil
guru besar dari Syekh Mesir. Ya, Syekh dari Mesir. Pertama Kiai, kok Kiai? Ya, Syekh Said Syarif. Ya, yang kedua adalah Syekh Abdul Qadir Abdul Azim. Bahkan Syekh Abdul Qadir Abdul Azim itu sempat nikah juga, punya anak ya, di Indonesia. Nah, waktu itu istrinya dari Sukabumi, terus putranya kalau nggak salah 2, tapi yang satu meninggal, ya, yang satu tinggal 1 di Sukabumi sana. Ya tentu sekarang sudah beranak pinak, ya. Nah, itulah yang membawa Qiraat Sam'ah di Indonesia, utamanya di perguruan tinggi, bukan di pesantren. Kan di pesantren waktu itu yang SD hanya di Indonesia itu hanya yang dari Kudus itu. Nah, dengan berdirinya PT IKI, mengundang dari Mesir, pertama Syekh Said Syarif, kedua Syekh Abdul Qadir Abdul Azim, itu mereka qori internasional. Ya. Jadi yang mengajar qori dari Mesir tersebut ngajar Qiraat Sam'ah, ya. Ngajar Naghom, ngajar tajwid, ngajar Rosm Usmani, ngajar tahfidzul Quran. 5 mata kuliah itu. Nah, oke. Nah, di sini ya, Syekh dari Mesir tersebut seorang qori tentunya banyak diundang oleh masyarakat Indonesia, utamanya di DKI Jakarta dan sekitarnya Jawa Barat. Nah, mereka berdua ini tidak mengerti alam Indonesia. Nah, kalau di Mesir Qiraat Sam'ah kan ya di kupingnya orang masyarakat Mesir ya biasa-biasa saja. Karena Al-Quran itu ya boleh dibaca dengan macam-macam bacaan seperti yang kita ketahui ini. Tapi di Indonesia pada waktu itu belum mengenal. Yang mengenal hanya riwayat Hafiz. Hafiz pun juga nggak tahu apa itu ya. Riwayat bacaan orang Indonesia apa riwayat Hafiz juga nggak paham. Dikira Al-Quran di Indonesia itu ya Quran yang kita baca yang selama ini. Nama nggak tahu. Mau Hafiz, mau Waris, nggak tahu. Yang penting itu Al-Quran. Pada waktu itu begitu. Nah, seiring dengan berdirinya PT IKI dan DIKI, itu juga beredar kaset tape recorder. Anda sudah tahu, sudah ngalamin belum? Anda tahu nggak tape recorder itu loh, kaset itu? Tahu, Masih Pak. ngalamin ya? Nah, Ya, ngalamin, Pak. tapi sebelum itu ada piringan hitam. Anda mesti nggak tahu piringan hitam. Belum pernah tahu kan? Tahu, Ya. cuman belum pernah. Tapi dengar aja kan? Iya. Oke. Nah, jadi pertama piringan hitam, tapi sebentar itu ya. Jadi piringan hitam masa terakhir itu sudah ada qori dari Mesir yang direkam, diedarkan di Mekah dan Madinah sana, jamaah haji pada bawa oleh-oleh dari sana. Tapi itu rupanya zaman terakhir, masa terakhir beredarnya piringan hitam, sudah itu beralih ke pelan tapi pasti masuklah zaman kaset pita, tape recorder itu. Nah, itu lebih semarak lagi di masjid-masjid, ya, karena itu lebih ringkas lagi, nggak terlalu sulit bawanya, walaupun untuk beli tape-nya waktu itu juga mahal, jadi jarang orang yang bisa beli tape recorder, ya. Temannya saya waktu kecil itu tape recorder itu yang bisa beli ya orang-orang kaya aja, itu pun belinya di kota, ya. Itu barang mewah. Nah, dari situ masjid-masjid ya mulai ada pengeras suara. Jadi pengeras suara itu dulunya yang nggak ada. Anda mungkin sejak kecil sudah mengalami ya pengeras suara di masjid itu loh. Sudah ada. Anda waktu kecil sudah ada kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Waktu saya masih kecil, masih muda belum ada itu pengeras suara itu. Pengeras suara itu yang speaker itu barang mewah. Masjid yang punya
kayak begitu itu kayaknya Masjid Agung aja di kota saya sana itu belum ada itu. Pengeras suara itu belum ada waktu saya masih kecil itu. Ini masih biasa tanpa pengeras suara. Bahkan waktu azan itu ada alatnya waktu itu apa sih? Anda tahu buah labu tahu? Ya. Buah labu putih itu loh, kan ada yang gede. Nah, buah labu itu diambil dalamnya, dagingnya diambil, terus tinggal kulitnya dikeringkan, dijemur, dikeringkan, setelah kering, nah untuk azan. Nah, jadi kan suaranya bisa kemana-mana itu. Nah, itu pikirnya waktu saya masih kecil dulu kayak gitu itu. Nah, kembali ke masalah kaset. Nah, kaset ini mulai beredar bukan ya bacaan Al-Quran seperti yang kita pakai di Indonesia selama ini. Maka ada yang Syekh Abdul Basit, Syekh Mutawali, Syekh Antor, segala itu membaca ya wadduha dibaca wadduhe, wala yakhafu uqbaha dan lain sebagainya ya. Itu orang Indonesia baru mengenal. Maka wajar karena waktu itu kita itu hanya mengenal yang kemudian baru diketahui bacaan riwayat Hafiz, dengan bacaan yang model kayak gitu itu banyak orang ketika mendengar kaset-kaset itu dan termasuk syekh-syekh dari Mesir tersebut banyak diundang di daerah DKI maupun Jawa Barat, entah itu acara Maulidan atau Rojabiyah atau Nuzul Quran dan lain sebagainya, bacalah ya model seperti pakai qiraat sam'a. Nah, orang Indonesia terkaget-kaget. Ini bacaan apa? Benar atau enggak? Ya. Sehingga waktu itu karena teriring tahun 80-an ya. Seiring pula lahirnya Majelis Ulama Indonesia. Nah, Majelis Ulama Indonesia dari pusat sampai provinsi sampai kabupaten. Dan Majelis Ulama baru waktu itu. Nah, karena Majelis Ulama itu di antara tugasnya adalah memberi fatwa pencerahan pada umat apa yang tidak dipahami dengan tidak mengerti di masyarakat Indonesia, membuka pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya menjadi difatwakan nanti fatwanya apa. Jadi yang membingungkan, yang tidak mengerti, yang nggak paham ditanyakan. Maka dari MUI ini kenyataannya tahun 1981 ada fatwa MUI DKI dan MUI Pusat. Kalau MUI Pusat kantornya di Istiqlal, kalau MUI provinsi dalam hal ini DKI ya di Pemda DKI. Nah, dari fatwanya karena masyarakat banyak yang nggak tahu ini apa, itu apa, bacaan yang seperti ini. Bahkan orang Betawi bilang ada yang entah berseloroh atau beneran itu dikira atau dia perkiraan aja karena kok ada wadduhe walaili idza saji mawanta akarum buka makolin dan lain sebagainya, dikira ini Quran Betawi gitu loh. Nah, karena awamnya, maka tidak heran kalau masyarakat tanya ke MUI DKI maupun MUI Pusat. Nah, yang bikin heran, yang bikin terkaget-kaget, antara hasil fatwa MUI DKI dan MUI Pusat itu berbeda. Beda tahunnya sama 81, beda bulan. Satunya bulan Maret, satunya bulan April. Yang MUI DKI ketika ditanyakan bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan qiraat sama, apalagi pada waktu itu ya Syekh dari Mesir itu murid-muridnya qori-qori yang
Ustazah Maria Ulfa, ya, Ustaz Muammar ZA. Tahu kan Muammar ZA? Tahu, Pak. Tahu. Nah, itu waktu diundang, apalagi pada waktu itu di Indonesia itu yang ada media, ya, media televisi itu hanya TVRI aja. Yang lainnya belum ada, ya, TVRI. Dan itu kalau suka Jumat, malam Jumat itu ada kuliah semacam kultum gitu ya, ada ceramah hanya malam Jumat aja, yang lainnya belum ada, ya. Subuh sekarang belum ada, pengajian yang lain belum ada, di radio juga nggak ada, ya, yang ada itu. Nah, atau teman-teman yang lain, yang Ustadz Muhammad, Ustadz Muhajir, Ustadz Asrul Jamaluddin dan lain sebagainya, itu membaca Al-Quran ketika diundang, ya, karena mereka itu murid-muridnya Syekh dari masjid tersebut, membaca Al-Quran lah dengan apa yang diajarkan oleh Syekh dari masjid tersebut, yang notabene bacaannya tidak sama dengan bacaan kita selama ini, sehingga wajar kalau tadi masyarakat minta fatwa ke MUI DKI maupun MUI Pusat. Hasilnya, ya, MUI DKI ketika ditanya apa hukumnya membaca Al-Quran dengan qiraat sam'ah, tahu nggak? Haram membaca Al-Quran dengan qiraat sam'ah. Argumennya bahwa membaca qiraat sam'ah itu adalah sum'ah, tahu sum'ah, dan riya, dan cenderung main-main. Oke. Nah, jadi fatwanya haram ya membaca itu. Nah, bulan berikutnya MUI Pusat. MUI Pusat itu ketuanya yang pendiri IIKI dan pendiri PT IKI, Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein. Hasil fatwanya apa? Itu ketuanya, yang anggotanya otomatis banyak. Hasilnya membaca Al-Quran dengan qiraat sam'ah adalah wajib dilestarikan. Oke, karena qiraat sam'ah adalah qiraat mutawatirah yang sah sebagai bacaan Al-Quran baik dalam sholat maupun di luar sholat. Coba Anda bisa membayangkan, kita bisa membayangkan sebuah institusi, lembaga, ulama, ya, ulama, dua lembaga, satunya tingkat DKI, satunya tingkat pusat, memberi fatwa yang berlawanan, ibaratnya satunya haram, satunya halal, ya toh, wajib tadi lah kita umpamakan satunya haram, satunya halal, kan berlawanan betul. Kalau ulamanya aja seperti itu, bagaimana orang awamnya, kita bisa membayangkan. Maka dari itu, seperti yang saya katakan tadi, ilmu yang ada sejak zaman bahula, tapi dianggap sebagai tamu di negeri sendiri, di negeri Indonesia, baru tahun 70-an. Baru dikenal lagi. Oh, dari qiraat sam'ah. Waktu saya menghafal Quran di Kerapiak, ini sumbernya qiraat sam'ah, ya hanya kenal nama juga. Qiraat sam'ah, apa yang qiraat sam'ah? Nggak tahu. Contohnya aja, denger aja juga nggak pernah tahu. Jadi buta sama sekali. Ya. Nah, ini tadi secara singkat. Nah, dalam perjalanan, ya, tahun 81, karena dulu di PT IKI dan di IKI itu beasiswa semuanya, gratis kalian. Kita ya. Nah, alumni PT IKI waktu itu yang membiayai semuanya dari Pertamina waktu itu. Diambillah mahasiswanya setiap provinsi 1 orang. Nah, di antara 1 orang itu saya. Saya tahun 76 ya menjadi utusan Jawa Timur, karena yang diambil
setiap provinsi hanya 1 orang. Nah, termasuk Ustadz Muammar. Nah, itu dulu adik kelas saya, ya. Itu dari DIY, dari Jakarta waktu itu. Karena beliau waktu itu kuliah, bukan kuliah, belajarnya di Yogyakarta sana, atau utusan sana, ya, jadi mahasiswa PT. Nah, setelah tahun 80 itu Pertamina tidak memberi beasiswa lagi, sehingga Oleng, baik PTG maupun IKI, karena direktur Pertaminanya yaitu Pak Ibnu Stowo itu sudah lengser, sudah ganti, maka kebijaksanaan juga lain. Nah, maka Syekh dari Mesir dua-duanya dipulangkan tahun 80-an. Selama setahun tidak ada tidak belajar karena nggak ada yang ngajar. Ada sebetulnya dari Kudus, didatangkan dari Kudus, tapi teman-teman mahasiswa itu pada tidak menerima karena kita kan calon sarjana, masa diajar oleh bukan sarjana. Nah, mereka tidak begitu enak hati, maka dari itu, nah karena saya waktu itu kuliah di PT IKI hanya sampai 3 tahun, saya dapat panggilan untuk dapat beasiswa di Timur Tengah, di Madinah, Saudi Arabia, ya, itu satu alumni dengan Pak Agil Al-Munawar, terus adik kelas saya itu ya Ustadz Asin Asako. Kalau Anda orang politik sekarang yang di Hidayat Nur Wahid, terus Anda yang di PKS itu siapa itu teman-teman saya semua itu, ya. Nah, maka dari itu dalam perjalanan, karena nggak ada gantinya saya dari Mesir, saya tahun 81 datang setelah selesai kuliah, datang ke Indonesia ini karena nggak ada yang ngajar di PT IKI dan IKI, maka ya tidak ada rotan akar pun jadi, saya direkrut untuk menggantikan Syekh dari Mesir. Cuma ya nggak enaknya Syekh dari Mesir itu ngajar nagom, tahfidzul Quran, tajwid, qiraat sam'ah, Rasul Usmani. Nah, saya pas untuk nagomnya ya saya nggak sanggup, nggak mungkin. Saya kalau baca Al-Quran dengan belagu itu, yang lari itu bukan orang, ayam aja lari itu, karena takut sama suara saya. Ya akhirnya yang nagom tidak, berarti yang saya gantikan waktu itu qiraat sam'ah, ya Rasul Usmani, tahfidzul Quran dengan tajwid. Nah, akan halnya yang qiraat sam'ah. Nah, ini di Timur Tengah waktu saya kuliah dulu juga disyaratkan yang belajar di sana hanya yang sudah hafal Al-Quran yang diterima. Maka ketika datang ke PT IKI dan di IKI, tahu sendiri, PT IKI baru menghafal Al-Quran. Syaratnya lagi, kitab-kitab qiraat sam'ah itu berbahasa Arab, yang berarti harus tahu kitab gundul, kitab kuning. Syaratkan lagi, waktu kita ke Timur Tengah dulu, yang satu kelas yang diterima itu hanya yang sudah hafal Al-Quran. Ya, menurut riwayat yang dibaca di masing-masing negaranya. Nah, datang ngajar di Indonesia PT IKI baru menghafal Al-Quran, satu kelas pun itu yang pandai baca kitab paling 2-3 orang, yang lainnya ewes atau minimal hanya separuh-separuh. Syaratnya lagi harus menghafal bait Saktifiyah yang jumlahnya 1172. Aduh, terus gimana pula ini? Nah, kita banyak kendala. Yang fatalnya lagi, pertemuannya seminggu hanya sekali. Nah, sedangkan di sana setiap hari menghafal dan setiap hari.
Nah kan serba salah akhirnya. Ya, kalau di Kudus, di Kiai Munawir dulu termasuk di Kudus, itu walaupun tidak menghafal bait Satibiyah, setelah hafal Al-Quran lancar, baru diperbolehkan untuk belajar qiraat sab'ah. Dikasih waktu itu minimal 4 tahun. Lalu 4 tahun. Kiai Munawir itu belajar di Mekah 13 tahun. Kiai Arwani belajar di Kiai Munawir 14 tahun. Lalu, nah, di Kiai Arwani waktu bikin pesantren, itu yang boleh menghafal, yang belajar qiraat sab'ah harus sudah hafal Al-Quran duluan dengan baik. Baru boleh. Berarti kalau menghafal Quran 3 tahun, ya, terus belajar qiraat sab'ah minimal 4 tahun, berarti paling enggak 6 tahun belajar qiraat sab'ah itu dengan menghafalnya. Nah, terus di Indonesia seminggu sekali hanya berapa semester? Ya, coba kita hitung. Kalau belajar qiraat sab'ah itu 4 tahun umpamanya ya. Itu minus yang menghafal. 4 tahun belajarnya ya, tasmiknya, talqin musabahahnya itu setelah maghrib dan setelah subuh. Berarti 2 kali sehari semalam. Kalau sehari semalam kita hitung aja seminggunya 5 hari ya. 5 hari berarti 2 kali kan, 5 kali 2 berapa? 10. 10 kali setiap minggunya belajar qiraat sab'ah selama 4 tahun. Nah, kalau sebulan berapa? Sebulan kalau itu tadi 10 kali 4 ya toh sebulan 40. 40 kali kalau setahunnya itu 52 minggu, kita bikin aja 50 minggu. Ya, 50 minggu itu berarti berapa? 4 kali 4 kali ya kan? 2 ya. 4 ya, Mbak. 4 kali 12. 4 kali 12 berapa? Empat 48. Berapa? 48. Pak. 8, Pak. 48. Kita pakai 50 supaya menghitungnya gampang. Halo. Ya. 50 itu per berapa? Halo. Sebulan berapa tadi? 8 kali pertemuan. Sebulan seminggu 8 kali pertemuan. 10 kali pertemuan. Ya. Terus sebulan berarti 40 ya. 40 kali 10 berapa? 100 kan? 400 Ya, kan? 400, Pak. 400 pertemuan. Itu setahun. Lalu 400 pertemuan kali 4 tahun. 4 kali 400 kali 4 berapa? 1.600. 600 pertemuan. 1.600. 1.600. Coba kita bayangkan. Kita belajar setahun itu ya, tiap semester itu hanya 15 kali. Sampai 16 kali. Kita hitunglah supaya mudah hitungnya 15 kali. 15 kali kali semester 2, 3, 4, 5, 6. Nanti sampai 7. 6 kali. 6 semester. Berapa ini? 15 kali 6 berapa? 90 kali Kita pertemuan. 100. Nah, supaya mudah ngitungnya. Berapa tadi? 1.600, terus hanya 100 kali pertemuan. Berapa persennya, Neng? Nah, ini supaya tahu kalian. Nah, itu sangat tidak memadai. Ya, waktunya, materinya, yang belajar. Tapi keadaan ini tidak boleh kita putus asa. Ada jalan keluar. Maka dari itu, karena waktu itu saya dihadapkan dengan masalah-masalah seperti itu tadi, akhirnya saya berusaha apa yang pada kuliah yang akan datang itu saya terjemahkan syarah Satibiyah, ya, bukan syarah murni, tapi kita mengambil dari berbagai kitab
yang akhirnya kita bikin namanya kaidah qiraat 7 yang warnanya merah. Sudah pernah lihat, Neng? Sudah, Pak. Nah, itu. Jadi itu untuk memenuhi supaya yang belajar itu bisa menguasainya. Dan itu pertama di Indonesia, ya, di Indonesia. Nah, yang penggantinya Syekh dari Mesir tadi berarti siapa? Yang kalian hadapi sekarang ini. Itu bukan karena kemampuan saya, tapi karena gantengnya saya. Gitu loh, Neng. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, Anda bisa membayangkan, Neng, kalau tuanya kayak begini, dulu mudanya itu kayak apa? Bukan kinclong aja, tapi konceling, Neng. Nah, oke. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu, ya, qiraat sab'ah seperti tadi, ya, yang SD-nya. Nah, yang mengagetkan lagi, teman saya, Pak Agil Al-Munawar, itu satu perguruan, satu universitas, cuma beliau itu dulu di Fakultas Syariah, karena dari Fakultas Al-Quran wa Dirasat Islamiyah. Kalau di fakultas saya yang diterima yang sudah hafal Al-Quran, nah kalau beliau di Fakultas Syariah, tapi kakak kelas saya, jadi letting tahun sebelumnya. Jadi artinya ya setiap hari kita masak bareng, makan bareng minggu sekali gitu ya, orang Indonesia. Di luar negeri kan biasanya ketemuan di PPI namanya di Pelajar Indonesia, ada organisasinya, itu ketemuan buka masak bareng-bareng karena kita biasa makannya ala Arab ya, pakai kamin, pakai daging onta segala itu ya. Nah, kita karena terbiasa itu waktu tahun 2001 ya, Pak Agil Al-Munawar jadilah Menteri Agama. Jadi Menteri Agama tingkatnya tahun 2001 ya, beliau memutuskan bahwa MTQ nasional salah satu cabang yang dimusyabakokan tambah cabang qiraat sam'ah. Nah, waktu itu yang tahu lapangan kan saya waktu itu. Karena yang pegang IQ, PTIQ kan mata kuliah qiraat kan saya. Walaupun di PTIQ ya sekarang itu belajar qiraat sam'ah itu tinggal 1 semester. Halo, belajar qiraat sam'ah kalau 1 semester itu dapat apa? Ampas saja nggak dapat itu. Paling hafal Imam 7 juga nggak hafal itu. Anda belajar sudah berapa kali semester aja udah kedodoran. Yang seharusnya berapa tadi? 1.600 pertemuan, cuma 15 pertemuan loh. Gimana? Anda alhamdulillah 100 pertemuan. Masih lumayan. Ini tinggal 1 meter. Ya. Ampasnya aja nggak dapat. Nah, dari situ kembali tahun 2001 ya, dimulailah MTQ di NTB sana 2001 diputuskan oleh Menteri Agama bahwa yang dimusyabakokan tambah qiraat sam'ah. Itu yang bingung saya. Wah, ini apa sudah waktunya orang Indonesia itu waktu itu hanya kenal nama, apalagi MUI-nya itu ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Nah, saya bingung. Nah, karena tahu beliau teman saya, maka akhirnya ya dengan keterpaksaan konsep penyelenggaraan qiraat sam'ah ya, makronya ya, tata cara penilaian, dewan hakimnya berapa, poin-poinnya apa ya, penyelenggaraannya gimana, semuanya alhamdulillah biidznillah saya semua itu konsepnya, Neng. Supaya tahu itu caranya kayak gitu. Maka dari itu, nah tadi melihat yang mahasiswa saja ya kedodoran pertemuannya 1 kali, tahu-tahu ada musyabakoh itu gimana nantinya ya, terus bacanya apa, terus dewan hakimnya itu yang nggak menguasai itu
menilai orang yang juga tidak menguasai. Tapi alhamdulillah semuanya ada jalan keluar, termasuk makronya mulai tahun 2001 itu saya bikin. Nah, ya singkat cerita sekarang sudah berjalan berapa tahun, Neng? Dari 2002 ya, salah tak 2001. 2002 sampai sekarang 2022. Sudah 20 tahun kira sama. Nah, yang dimusabakokan sekarang 3 imam, Neng. Imam Nafi berarti Kolon Wares, Ibnu Katsir berarti Al-Bazi dan Kumbul, Abu Amr berarti Ad-Duri dan As-Susi. Halo, yang dimusabakokan. Nanti yang dimusabakokan 3 imam itu peserta akan tampil membawakan satu imam. Nah, nanti ada tiga gulungan kecil itu untuk sebelum naik ke mimbar 10 menit sebelumnya, tapi sebelumnya 16 jam sebelumnya itu sudah dikasih makroknya. Makroknya 3 imam ini dapat umpamanya surat ini pelajari. Nah, nanti kan ada waktu tampilnya. Nah, yang dipelajari 3 imam mendapat makro 16 jam sebelumnya 3 imam, tapi sebelum tampil 10 menit sebelum tampil mengambil 3 gulungan kecil untuk kebagian tampil itu 1 imam. Kalau dapatnya Nafi berarti Kolon Wares. Kalau dapatnya Ibnu Katsir berarti Al-Bazi Kumbul. Dapatnya Abu Amr berarti Ad-Duri As-Susi. Yang waktu dibawakan di atas mimbar 1 imam. Halo. Nah, yang dipakai alhamdulillah biiznillah apa yang saya tulis semuanya. Nah, sekarang itu ada ya untuk dan cabangnya qiraat sama itu ada mujawad, ada murotal. Murotal ada 2. Ada murotal remaja, ada murotal dewasa. Nah, ya, murotal terus ada mujawad. Mujawad itu yang lagu itu loh, yang dengan nagom itu mujawad. Makroknya semuanya saya yang bikin sampai sekarang. Jadi kalau kalian tidak kenal buku yang dipakai di MTQ nasional, ya nggak pantas lah. Ini yang bikin orang IIQ lahir dari perut rahim IIQ, ya orang luar semuanya tahu, orang dalam sendiri, anak sendiri tidak mengenal, tahu itu apa itu makro 100 makro. Mana ya? Gimana ya? Yang untuk mujawad itu loh, qiraat mujawad. Ini saya punya itu dari mana? Dari Kalimantan Tengah. Loh, orang Kalimantan Tengah aja tahu. Yang murid mahasiswa mahasiswi nggak tahu ya. Nah, itu habis hanya dengar aja belum pernah. Nah, bila lebih gawat lagi itu. Nah, maka dari itu nanti kita ya dari keterpaksaan tadi kata kaidah qiraat 7 nanti itu buku yang harus Anda kuasai. Karena itu keilmuan untuk Imam 7 itu Syarah Bait Katibiyah ya. Walaupun baru sampai surat At-Taubah ya. Nah, tapi tinggal sedikit, tapi kaidah usuliyahnya semuanya sudah. Tinggal kira-kira tinggal seperempatnya lah, seperempat buku. Doakan mudah-mudahan itu bisa saya selesaikan ya tahun ini mudah-mudahan. Ya. Dan ini bukunya lagi kita cetak lagi karena di Indonesia ya itu yang dipakai sekali lagi keilmuannya buku saya, makro-makronya di buku saya, jadi hampir setiap minggu, hampir setiap hari, apalagi kalau lagi musim MTQ, setiap hari itu kita ngirim ke berbagai daerah. Terus sekali lagi kita sendiri tahu-tahu nggak mengenal, tidak elok. Maka dari itu nanti kalau itu semua makro-makro yang kita pelajari yang dimusabakokan di MTQ, nggak mungkin karena itu buku saya itu ada 7 buku, 7 judul. Nggak mungkin 1 semester, 2 semester dipelajari itu nggak mungkin. Maka dari itu nanti yang penting untuk pokok sentral kaidah qiraat 7 yang merah itu
Anda harus mempunyai karena itu bahan kuliah. Termasuk nanti yang mudah aja. Ya, yang kita satu Al-Quran bisa lah gitu ya. Nah, nanti mungkin Ibnu Katsir ya. Buku Ibnu Katsir dengan baik untuk mujawad maupun murotal nanti itu yang kita pelajari. Oke. Dah. Maka dari itu nanti ya kosma-kosmanya ya alamat amatil punya kosmanya di koordinir terus dikirim ke saya. Itu nanti akan saya kirimi. Nah, itu infaknya yang seharusnya kaidah qiraat 7 itu 160, Anda 150 aja. Terus plus kaidah apa itu yang makro untuk Ibnu Katsir satu Al-Qur'an itu ya 150 aja. Ongkirnya nggak usah, kita tanggung ongkirnya. Dan untuk infaknya kita kasih waktu selama 1 semester. Lalu punyanya kapan ya, dapatnya ngangsul dulu silakan ya. Yang penting sebelum UAS nanti Anda sudah impas ya. Anda langsung nggak apa-apa, Anda langsung nggak apa-apa. Yang penting ya dikoordinir oleh kosmanya. Nah, oke. Ada yang tanya, Neng? Kiai izin konfirmasi, jadi 2 buku ya Kiai? Ya, 2 buku. Jadi infaknya jumlahnya 300.000 ya. Nah, nanti dikoordinir oleh Kosma ya, terus nanti saya kasih nomor rekening saya Bank BSI, Bank Syariah ya. Sekali lagi itu kita kasih waktu 1 semester ya. Nah, terus apa lagi? Nah, itu untuk kuliah yang akan datang ya. Bahannya kalau Maisuro kan sudah punya semua kan? Sudah Kiai, alhamdulillah. Nah, itu dengan 3 itu loh dengan Maisuro, tapi yang belakang, yang paling belakang, yang halaman 300 sampai halaman 420 kayaknya ya. Itu bahannya. Untuk itu, untuk sementara begitu aja dulu. Mudah-mudahan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan niatin bahwa belajar qiraat sama hakikatnya adalah ikut andil memelihara kemurnian Al-Qur'an yang diturunkan dengan macam-macam bacaan kepada Rasulullah SAW melalui Jibril oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ikut andil melestarikan. Kalau nggak kita pelajari, itu dikhawatirkan menurut ulama Al-Azhar dalam hasil fatwanya tahun 71 dulu, ulama Al-Azhar memberi fatwa bahwa harus ada yang mempelajari ya di negara-negara Islam ya, lembaga atau ya dalam hal ini kalau di Indonesia entah pesantren atau lembaga pendidikan untuk mempelajari dan melestarikan macam-macam bacaan Al-Quran, ilmu yang mempelajari macam-macam bacaan, entah qiraat sawa, entah qiraat 10, karena kalau tidak dipelajari berarti akan dikhawatirkan di kurun tertentu yang akan datang akan hilang dari peredaran dunia. Karena nggak ada yang pelajari berarti kan ya seperti nasibnya tadi di Indonesia baru muncul lagi ya tahun 70-an. Sebelumnya kenal lama nggak kenal lupa. Bahkan tadi sudah saya singgung juga kata orang Betawi dikira itu Quran Betawi. Kan saking awamnya. Bahkan sekali lagi, maaf, ulama MUI aja yang sudah seharusnya dipercaya menguasai keilmuannya, tahu-tahu satunya halal, satunya haram. Ya, memprihatinkan sekali. Oke? Maka niatin dalam rangka ikut andil memelihara kemurnian bacaan Al-Quran yang diturunkan dengan macam-macam bacaan Al-Quran. Yang selama ini kita tahunya kan menghafal Al-Quran itu berarti ikut andil memelihara kemurnian Al-Quran. Iya, tambah sekarang belajar qiraat sama ikut andil
melestarikan macam-macam baca Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran itu diturunkan tidak dalam satu bentuk bacaan saja, tapi dengan macam-macam. Belajar tajwid, ikut andil memelihara Al-Quran yang diturunkan dengan tartil. Warattalnahu tartila. Tartil yang sebenar-benar tartil. Bahkan perintahnya warotil Quran tartila. Sudah kita pelajari di Maestro dulu. Ya. Dan belajar tajwid, belajar Rasul Usmani. Sudah kan kemarin ikut andil memelihara ya, tulisan Al-Quran ditulis oleh para penulis wahyu yang ditulis di hadapan Rasulullah. Ikut andil memelihara apa? Hasil peninggalan yang ditunggui di hadapan Rasulullah ketika menulisnya. Jadi apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji, ini adalah ilmu yang sangat mulia yang berhubungan dengan kita. Maka niati yang ikhlas, mudah-mudahan kita dijadikan menjadi ahlul Quran, ahlullah, ya, sehingga nanti di akhirat, di hari kiamat akan menjadi termasuk barisan malaikat yang mulia. Oke, kurang lebihnya begitu. Terus Anda sudah menerima daftar pertemuan pertama pokok apa itu? Pokok bahasanya ini sudah menerima belum? Belum sepertinya, Pak. Kalau absen sudah? Belum juga. Absen belum. Yang absen, mengabsen kalian loh ya. Yang mengabsen kosmanya. Ya, Pak. Sudah Iya, Pak. Iya, Kiai. ya. Terus itu biasanya dulu absen itu dilaporkan di samping ke saya ke fakultas kan. Ya, Pak. Iya, betul. Terus pokok-pokok bahasanya dulu kan ada pokok bahasa kalau waktu belajar ini ada. Oh, bukan ada yang tarbiyah ini ya. Nah, kalau Rasul Musmani dulu mata kuliahnya ini dilaporkan juga ke sana RPS-nya. Halo. Nah, nanti saya kirim ya. Di sini RPS-nya judul-judulnya tidak sama dengan yang kita pelajari, yang kita kaji karena itu hanya kepentingan di negara. Halo. Supaya apa itu nama ijazah kita diakui oleh negara, itu harus ada RPS pokok bahasa. Tapi yang kita kaji, kalau kita mengikuti itu, nggak nyampe-nyampe, karena mata kuliahnya banyak sekali. Nanti maksudnya, ya. Jadi mata kuliahnya ini nanti pokok bahasanya akan saya kirim ke kalian. Ya, nanti persis saja pertemuan pertama tanggal ini apa, nanti kedua sesuaikan dengan RPS itu ada judul-judulnya. Oke? Osmanya, halo, paham ya? Dilaporkan ke saya dan ke perguruan. Ya, nanti kalian itu jangan dihapus, terakhir juga dilaporkan lagi, ini rentetan sekian kali kuliah itu supaya ada datanya. Supaya nanti itu ketika diperiksa oleh Kopertais, itu ada semua datanya. Untuk kepentingan kalian juga, ini sulitnya ada ijazah harus diakui oleh negeri segala ini, ya itu tadi, ikut aturan sana. Nah, tapi itu kan ya di atas kertas saja ya. Kalau kira sama menurut itu, aduh, hancur mina itu. Dah, siapa yang mau tanya? Cukup ya? Bapak mau tanya, Mangga. kalau untuk pertemuan pertama ini pokok pembahasannya apa ya, Pak? Ini nanti saya anu ke saya kalian. Ya, Pak. Ya, ke kosmanya nanti. Kosmanya mungkin salah satu, terus Anda kan kenal dengan kosmanya kan. Ada nomornya kan itu. Nanti di-share aja ke dia. Ya. Oke, cukup ya. Jangan salah. Terus ini sudah screenshot belum? Sudah, Gambar-gambarnya yang hadir berapa, siapa yang nggak hadir ya, itu laporkan ke fakultas utamanya ya. Nah, saya nggak apa-apa, nanti yang terakhir aja nanti, yang terakhir saya dan fakultas semuanya. Oke?
Nah, ini saya share yang tadi judul-judulnya, RPS-nya, ke salah satu. Nanti tolong dianu ke yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.